kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 18 Maret 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gurdiana PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
Hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah di minggu terakhir sebelum Pekan Suci mengisahkan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan berdosa yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan menempatkannya di tengah-tengah banyak orang yang sedang mendengarkan Yesus mengajar. Mereka membeberkan aib perempuan itu secara terbuka dan tanpa memperdulikan perasaannya. Mereka mengorbankan perempuan itu menjadi alat untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh alasan untuk menyalahkan dan menangkapnya. Namun, Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, melainkan ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar perkataan Yesus, mereka satu persatu pergi sehingga hanya Yesus dan perempuan itu saja yang berada di situ. Lalu Yesus berkata kepadanya agar ia jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak menghukumnya, melainkan mengampuni dosanya. Tetapi juga dia meminta agar wanita itu bertekad memperbaiki dirinya mulai dari saat ini. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mempunyai dosa seperti perempuan itu, namun dosa adalah tetap dosa yang harus segera dibereskan dan mendapat pengampunan dari Yesus. Pengakuan dosa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan menyesal akan memberikan kita kelegaan, damai, dan sukacita, sama seperti yang dialami oleh perempuan yang diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga kita perlu memohon rahmat bantuan agar kita dimampukan untuk terus-menerus memperbaiki diri kita. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kita tahu bahwa Yesus memiliki belas kasih yang mendalam kepada setiap orang yang mau menyadari kesalahannya. Ia tidak peduli apa yang sudah kita lakukan dan bahkan tidak mengingat-ingat kesalahan kita, asalkan kita mau bertobat dan siap memperbaiki diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Injil, camkan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu juga ditunjukkan kepada kita. "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaharui diri kita dan semoga kita semakin menghidupi rahmat pengampunan dosa yang mengubah kita dari beban berat yang kadang kita melakukannya secara dengan tidak sengaja, namun kita berusaha untuk membaharui diri kita. Kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan untuk selalu mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Allah Bapa yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekhawatiran
dan rindu akan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari segala penyakit dan penderitaan. Berilah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan percaya pada rencana-Mu yang dahsyat atas diri mereka. Kirimlah malaikat-Mu untuk menjaga dan menghibur mereka, serta berikanlah keajaiban kepada para dokter dan tenaga medis dalam merawat mereka. Semoga kasih-Mu yang tak terhingga menyertai mereka dalam setiap langkah menuju kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang dan kedamaian bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah perdamaian bagi negara-negara yang masih dilanda konflik dan pertumpahan darah. Hentikanlah kekerasan dan perang, dan gantikanlah hati para pemimpin dan penduduk dengan rasa cinta, saling menghormati dan toleransi. Kami juga memohon khususnya untuk perdamaian di Papua, tempat di mana konflik masih berkecamuk. Bimbinglah para pemimpin dan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan damai dan solusi yang adil demi kesejahteraan semua orang. Jadikanlah Papua sebagai tempat yang penuh dengan rahmat dan rekonsiliasi. Kirimkanlah Roh-Mu yang membawa kedamaian kepada setiap hati yang terluka. Semoga kedamaian-Mu mengalir melalui mereka, sehingga semua umat-Mu dapat hidup dalam damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga yang mengharapkan kehadiran anak atau buah hati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan bagi setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak atau buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah, dan kami memohon agar Engkau membuka rahmat-Mu kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Berilah mereka ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan dan kekecewaan, serta percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi mereka. Jika Engkau berkehendak, berikanlah mereka kebahagiaan menjadi orang tua. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah dari-Mu, dan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kaum muda dan anak-anak. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu, kebijaksanaan dan rahmat-Mu bagi kaum muda dan anak-anak di seluruh dunia. Berkati mereka dengan cahaya iman-Mu yang menerangi jalan mereka, dan lindungilah mereka dari segala bahaya, godaan, dan pengaruh negatif di dunia ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, serta semangat untuk mencapai potensi mereka yang sejati. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memperkuat iman mereka, dan melayani sesama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa,
Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa kepadamu bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, khususnya dalam persiapan menyambut perayaan Paskah yang kudus. Engkau tahu betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan keinginan duniawi. Namun Engkau juga mengenal betapa besar kekuatan dan berkat yang tersembunyi dalam pengorbanan setiap umat-Mu. Kuatkanlah iman, kesabaran, dan tekad kami untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menahan diri selama 40 hari di padang gurun. Bimbinglah umat-Mu untuk mendapatkan makna yang lebih dari pengorbanan kami, dan jadikanlah setiap pantang dan puasa sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala
Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.